Halo teman-teman, perkenalkan saya Tia Noviandri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Oke, kali ini saya akan memberikan materi sedikit tentang pewarnaan bakteri, di mana dibimbing oleh Dr. Yadi. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai pewarnaan gram bakteri dan juga pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen bakteri. Yang pertama, mengenai pewarnaan gram. Jadi tujuan dari melakukan pewarnaan gram itu antara lain untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri tersebut dan juga untuk melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri tersebut. Oke, di sini prinsip pewarnaan gram itu adalah pertama, dilakukan pewarnaan dengan zat warna utama, yaitu Crystal Gentian Violet. Kemudian direkatkan menggunakan larutan Lugol, kemudian ditambahkan dengan bahan peluntur seperti alkohol, kemudian ditutup menggunakan counterstain, contohnya larutan fusin safranin. Prinsip pewarnaan gram berdasarkan jenis dinding selnya itu terbagi menjadi dua, ada gram positif dan ada gram negatif. Pada bakteri dengan gram positif, itu susunan dinding selnya itu kompak dengan peptidoglikan bakteri yang sangat tebal sehingga permeabilitasnya pun kurang. Jadi pada saat dilakukan pewarnaan zat warna tersebut nantinya tidak dapat keluar atau sulit untuk keluar sehingga tetap memberikan warna ungu pada hasilnya. Kemudian pada bakteri gram negatif berkebalikan dengan bakteri gram positif. Jadi lapisan peptidoglikan bakteri gram negatif itu lebih tipis. Kalau bakteri gram positif itu sekitar ada 30 lapisan, pada gram negatif ini hanya terdapat 1-2 lapisan dan susunan dinding selnya pun tidak kompak sehingga permeabilitas dinding selnya juga lebih besar sehingga memungkinkan untuk zat-zat warna tadi terlepas atau keluar seperti itu, sehingga menghasilkan warna merah pada hasilnya. Alat-alat yang digunakan, jadi di sini menggunakan objek las, OSEP, pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan juga mikroskop. Untuk kita menggunakan biakan bakteri, larutan air, garam fisiologis, dan 1 set cat gram. Nah, 1 set cat gram itu mengandung ada beberapa kandungan. Jadi ada cat gram A itu terutamanya mengandung kristal violet dan juga alkohol, amonium oksalat dan aquades. Gram B-nya ini mengandung yodium, kalium iodida, aquades. Gram C-nya mengandung aseton dan alkohol dan gram D-nya mengandung safranin, alkohol dan aquades. Oke. Ini cara kerja dari pewarnaan gram. Jadi pertama-tama ini bunsennya dinyalain dulu untuk memanaskan dari objek lasnya, untuk membersihkan objek lasnya, yaitu dengan melewatkannya pada api bunsen 2-3 kali. Setelah itu diletakkan pada rak dan kemudian OC-nya tidak lupa untuk disterilkan juga terlebih dahulu, kemudian dicuci menggunakan air fisiologis dan air tersebut tidak lupa juga untuk diletakkan pada objek las. Kemudian untuk bahan biakannya sendiri tidak lupa kita sterilkan terlebih dahulu. Kemudian sterilkan kembali OC yang akan digunakan untuk mengambil biakan bakteri tersebut menggunakan lampu Bunsen. Setelah itu biakan bakteri diambil menggunakan ujung OC dan diambilnya secara lembut, tidak berlebihan. Kemudian diletakkan pada objek las secara melingkar. Usahakan untuk tidak menumpuk dan merata.
Setelah itu dikeringkan pada bunsen dengan cara dilewat-lewatkan pada lampu bunsen. Tuh, setelah cetakan biakan bakteri jadi, kemudian dilakukan pewarnaan. Tidak lupa untuk mematikan apinya. Pada pewarnaan, di sini pewarnaan pertama menggunakan kristal violet. Jadi pada objek las tersebut tadi yang udah terdapat biakan bakteri diteteskan atau dituangi larutan kristal violet, kemudian didiamkan selama 1-2 menit. Setelah 1-2 menit, kemudian zat warnanya dibuang, kemudian dicuci menggunakan aquades atau air mengalir. Untuk pewarnaan kedua menggunakan larutan Lugol. Dengan cara yang sama, diteteskan menggunakan pipet tetes pada objek las tersebut. Kemudian didiamkan selama 30 detik. Oke, setelah didiamkan selama 30 sampai 1 menit, kemudian dibilas objek las tersebut menggunakan aquades. Oke. Dicuci menggunakan aquades. Setelah dicuci menggunakan aquades, kemudian preparat tersebut dilunturkan pewarnaannya menggunakan alkohol 96% sampai semua zat warnanya luntur. Kemudian dibilas kembali menggunakan aquades atau air mengalir. Setelah menggunakan alkohol dan dibilas, yang terakhir adalah mengambil safranin, kemudian meletakkannya juga pada preparat. Safranin di sini sebagai zat warna kontras. Kemudian didiamkan selama 1-2 menit, setelah itu baru dibilas menggunakan aquades kembali. Setelah selesai, preparat dikeringkan. Dilap area yang tidak bukan area yang dibaca, di tab-tab yang di bagian atasnya, dan usahakan untuk tidak terkena pada daerah yang akan dibaca nantinya atau pada daerah yang dicetak. Setelah itu diletakkan pada rak pengering atau rak objek las. Ditunggu sampai preparat tersebut kering. Apabila sudah kering, dilakukan pembacaan pada mikroskop dengan perbesaran yang lemah hingga kuat dan menggunakan minyak imersi. Karena menggunakan perbesaran yang cukup tinggi, yaitu perbesaran 100 kali. Diteteskan minyak imersinya cukup beberapa tetes. Kemudian diletakkan pada mikroskop. Setelah itu diatur hingga kemudian dilakukan pembacaan. Selanjutnya, ini merupakan
gambaran yang bisa kita peroleh pada saat kita melakukan pembacaan di bawah mikroskop. Tentu tidak selamanya kita akan mendapatkan gambaran yang seperti ini, sebagus ini, karena semua hasil gambaran pada mikroskop itu tergantung dari pewarnaan yang kita lakukan dan tergantung alat-alat juga yang kita gunakan nantinya. Ini merupakan gambaran yang baik atau dan cukup bagus pada saat dilakukan pembacaan pada preparat pewarnaan gram, di mana di sini gram positifnya tetap berwarna ungu dan gram negatifnya berwarna merah. Selanjutnya kita lakukan pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Tujuan dari pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri tersebut, yang mana sifat tahan asam ini disebabkan karena adanya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel bakteri tersebut. Ini alatnya kurang lebih sama pada yang kita gunakan sama seperti pewarnaan gram sebelumnya. Kemudian bahannya di sini yang berbeda cuman set catnya. Di sini kita menggunakan cat ZN atau cat Ziehl-Neelsen. Cat Ziehl-Neelsen itu memiliki komposisi berbeda pula, di mana di sini ada komposisi Ziehl-Neelsen A itu terdiri dari karbonfusin dan fenol, ZNB-nya itu terdiri dari asam klorida dan alkohol, dan ZNC-nya terdiri dari metilen blue serta aquades. Oke. Jadi ini merupakan gambaran cara kerja dari pewarnaan Ziehl-Neelsen, di mana kita persiapkan dulu preparatnya. Di sini bisa menggunakan sputum, namun pada percobaan praktikum kali ini kita menggunakan biakan bakteri. Caranya kurang lebih sama seperti pada saat menyiapkan sediaan atau preparat biakan pada pewarnaan gram sebelumnya, yaitu diambil dengan OC, di mana OC-nya tersebut harus disterilkan terlebih dahulu, kemudian diambil dan diletakkan pada objek gelas secara melingkar dan merata. Kemudian di sini kita mulai pewarnaan Ziehl-Neelsen-nya dimulai dengan pewarnaan menggunakan karbonfusil. Dituang secara menyeluruh hingga mengenai semua sediaan, kemudian dipanaskan di atas api, tapi jangan sampai mendidih. Kemudian sediaan tersebut didiamkan minimal selama 5 menit. Setelah 5 menit, zat warna tersebut dibuang dan dibilas menggunakan aquades atau mengeluarkan air mengalir juga bisa. Setelah itu dilunturkan zat warna tersebut menggunakan alkohol 3% sampai semuanya menghilang, sampai semua zat warnanya terlarut, kemudian diteteskan dengan metilen blue dan dibiarkan selama 20 atau sampai 30 detik. Setelah itu dibilas kembali menggunakan air mengalir dan dikeringkan. Bahan-bahan yang tidak digunakan atau udah selesai digunakan bisa ditaruh pada tempatnya, dan setelah sediaan kering dilakukan pembacaan menggunakan mikroskop, dan sama seperti pada pewarnaan gram di sini menggunakan perbesaran 100 kali, dan tidak lupa juga untuk menggunakan minyak imersi pada sediaan tersebut. Oke, ini adalah gambaran yang bisa kita dapatkan pada saat melakukan pewarnaan BTA atau bakteri tahan asam tersebut. Untuk interpretasinya sendiri, di sini bisa kita lihat dari hasilnya pewarnaan tadi, apabila didapatkan 0 sampai 100 bakteri dalam satu lapangan pandang itu 0%
per 100 lapangan pandang itu dikatakan tidak ada BTA, namun apabila ditemukan 1-9 per 100 lapangan pandang itu meragukan, dan apabila ditemukan 10-99 per 100 lapangan pandang itu disebut plus 1, 1-10 per lapangan pandang, 1 lapangan pandang itu plus 2, dan apabila ditemukan lebih dari 10 BTA dalam satu lapangan pandang dengan melakukan pemeriksaan minimal 20 lapangan pandang itu dinamakan plus 3. Oke, saya rasa cukup dari pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.